Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 6 ayat 45 sampai dengan ayat 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan lupa Tuhan saat kenyang. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, terkadang saya merasa sangat kasihan sama Tuhan. Pada saat saya lapar, saya berteriak-teriak mempersalahkan Tuhan. Ketika saya merasa kenyang, saya menjadi sombong dan lupa akan Tuhan. Mengapa kasihan? Karena Tuhan sulit menempatkan diri di dalam kemanusiaan saya. Jika Tuhan bisa protes, ia bisa saja bertanya, "Apa yang mesti aku perbuat?" Rupanya aku perlu mengolah diriku, karena kekurangan, kelaparan, serta kekenyangan itu adalah perjalanan hidup yang harus kulewati bersama Tuhan. Karena semua ada maksud dan maknanya bagi hidup. Di dalam Tuhan, pengalaman keterbatasan bisa teratasi, dan pengalaman kekayaan dan kemapanan tidak membuatku congkak dan melupakan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman hidup ini akan terus berputar. Kita tidak dapat menyetir Tuhan untuk hanya menyelamatkan kita dari keterpurukan hidup, atau menyetir Tuhan hanya untuk hidup dalam kecukupan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan berputarnya waktu tersebut, dan hanya bersama Tuhanlah kita tidak jatuh ke dalam salah satu ekstrim berpikir tentang hidup. Peristiwa angin sakal yang dialami oleh para murid disinyalir bahwa karena setelah merasa kenyang, para murid berangkat tanpa Yesus. Ketika mereka harus berhadapan dengan angin sakal, disitulah mereka sadar bahwa Tuhan tidak disertakan dalam perjalanan itu. Mungkin karena sudah merasa kenyang. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya selalu berjalan bersama Tuhan, apapun keadaannya. Karena tanpa Tuhan, kita tidak cukup kuat untuk menahan gempuran perjalanan hidup yang penuh dinamika. Tanpa Tuhan, segala kebaikan bisa terlihat seperti hantu yang sedang menghantui perjalanan kita. Saudara-saudariku terkasih, mengapa kita harus selalu berjalan bersama Tuhan? Yohanes mengatakan, karena Dia adalah kasih, dan barang siapa berada di dalam Allah,
Allah berada di dalam dia. Yohanes mau mengingatkan kita akan pentingnya Allah di dalam kehidupan kita. Dialah yang membuat semua pengalaman hidup itu berasa kasih. Dalam kelaparan, kita akan tetap merasakan kasih Allah melalui bantuan-bantuan kecil yang kita peroleh. Dan di dalam kekenyangan, kita akan tetap memiliki kasih terhadap kehidupan dan sesama, dan tidak berlaku serakah di dalam hidup kita. Marilah kita bertolak dan berjalan bersama Allah. Tuhan memberkati kita semua.